Salam saudaraku yang kekasih, ketemu lagi di dalam Discovery, Grace Discovery. Hari ini kita belajar dari pelajaran yang kedua dari materi menerima warisan. Karena kita ini adalah anak-anak yang sangat dikasihi oleh Allah. Dan minggu yang lalu dalam pelajaran minggu yang lalu kita sama-sama belajar bahwa iman itu adalah tangan yang menerima. Semua warisan yang daripada Tuhan itu hanya tertampung dalam iman. Dan iman itu muncul ketika kali kita senantiasa mendengarkan perkataan-perkataan Kristus. Amin, saudaraku yang kasih. Jadi kita bukan tergantung kepada situasi apa yang kita lihat, situasi apa yang kita rasakan, tetapi kita tergantung kepada apa yang firman Tuhan katakan untuk semua hal yang kita hadapi. Itulah namanya berjalan dalam iman, saudaraku yang kekasih. Abraham dijanjikan oleh Tuhan bahwa dia akan menjadi bapak banyak bangsa. Bukan karena dia udah melihat, bukan karena dia udah memegang bahwa dia mempunyai seorang anak, tetapi karena dia mempercayain ada perkataan Allah yang keluar, yang dia dengarkan, dan itu menimbulkan iman. Dan firman Tuhan berkata, dia bukan menjadi makin lemah, walaupun usianya sudah semakin tua, tapi dia mempermuliakan Allah. Kenapa dia bisa mempermuliakan Allah di tengah situasi yang belum melihat? Kenapa dia bisa mempermuliakan Allah? Karena dia percaya bahwa Allah yang menjanjikan bagi dia tidak ada yang mustahil. Akhirnya dia memuji Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Demikianlah kita orang-orang percaya yang pada Tuhan, tangan yang menerima itu adalah iman percaya kita yang timbul karena kita mendengarkan dia. Lebih kontinu lagi mendengarkan dia. Karena apa yang kita dengarkan adalah perkataan yang hidup, perkataan yang menjadikan, perkataan yang menciptakan. Hari ini, saudaraku yang kekasih, ada warisan juga yang kita terima dalam pelajaran kita yang kedua, yaitu mengenai kesembuhan. Apakah sampai hari ini Tuhan melakukan kesembuhan, menghendakin supaya kita sembuh? Yes, saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan berkata, saudaraku, dalam kitab 3 Yohanes 1 ayat yang kedua, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik, bahasa Inggrisnya berkata prosper, supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Prosper and health, dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik. Nah, saudaraku yang kekasih, ada beberapa orang berpikir bahwa sekarang Allah tidak menyembuhkan lagi. Karena mereka melihat ada orang-orang yang sakit kok, ada anak-anak Tuhan yang sakit. Saudaraku yang kekasih, akhirnya mereka punya kesimpulan, Allah tidak menyembuhkan lagi, itu dulu. Allah menyembuhkan itu dulu, tapi nggak sekarang. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan berkata, dengarkan firman Tuhan ini. Allah kita tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kalau dia menyembuhkan dulu, dia juga menyembuhkan sekarang, dia juga menyembuhkan akan datang. Karena firman Allah tidak akan pernah berlalu. Langit bumi akan lenyap, firman Tuhan berkata, tapi firman Allah tetap selama-lamanya. Haleluya. Amin, saudaraku yang kasih. Ada juga orang yang berpikir begini, saudaraku, hal yang lebih sesat lagi. Ada orang punya berpikir begini bahwa Allah kita justru memberikan sakit penyakit kepada orang percaya tertentu. Untuk apa? Untuk menguji ketekunannya, supaya dia bisa bertekun, supaya imannya bisa sungguh-sungguh. Jadi Allah memberikan sakit penyakit kepada orang itu supaya dia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Allah kita nggak pernah memberikan sakit penyakit. Di kayu salib justru dia menanggung semua sakit penyakit kita. Apapun itu namanya. Dalam kitab Yesaya pasal 53, sesungguhnya segala sakit penyakit kitalah yang ditanggung olehnya. Segala sakit penyakit kita yang tertimpa atasnya. Jadi Allah kita bukan Allah yang memberikan sakit penyakit, tetapi Allah yang menyembuhkan kita ketika kali kita sakit. Yang percaya katakan amin. Amin, saudaraku yang kasih. Jadi saudaraku yang kasih, ada beberapa hal, ada 2 hal saudaraku yang saya ingin berbagi kepada Anda
dari pelajaran Grace Discovery kita, yang umumnya menyebabkan orang sakit. Umumnya sakit bukan terjadi karena dari luar ke dalam. Saudaraku yang kasih. Tetapi saudaraku, apa yang ada di dalam? Sehingga saudaraku bisa jadi ada virus dari luar, ada bakteri dari luar. Tetapi saudaraku, kekuatan di dalam jiwa kita itu menjadi suatu perlindungan, menjadi satu kekuatan terhadap virus, terhadap bakteri apapun yang ada dari luar. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, sama seperti jiwamu baik-baik. Jadi penting sekali jiwa kita baik-baik. Jiwa itu adalah perasaan kita. Jiwa itu adalah pikiran kita. Jiwa itu adalah kemauan kita. Jadi kemauan-kemauan kita, perasaan kita, isi pikiran kita, itu adalah jiwa kita. Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, Tuhan ingin supaya jiwa kita baik-baik. Dari jiwa yang baik-baik ini akan mengalir kesehatan, kesembuhan, kekuatan yang baru. Amin. Itulah sebabnya jiwa kita pun membutuhkan firman. Amin. Jiwa kita membutuhkan kebenaran. Makanan yang terbaik bagi jiwa kita adalah bukan memikirkan kekecewaan, bukan memikirkan amarah, bukan memikirkan persoalan. Makanan yang terbaik bagi jiwa kita adalah mengisinya dengan kebenaran firman. Amin. Itu makanan yang terbaik, saudaraku yang kekasih. Nah, saudaraku yang kekasih, ada dua hal yang saya pengen share yang menyebabkan orang-orang umumnya mengalami sakit penyakit. Apapun itu, saudaraku. Adalah yang pertama adalah jiwa yang tertekan atau stres. Saudaraku, Allah tidak pengen kita stres. Mungkin masing-masing orang punya titik stres yang berbeda-beda. Tetapi untuk semua stres itu, Allah kita tidak pengen kita mengalami stres. Mungkin kita stres tentang hubungan kita dengan pasangan kita, hubungan kita dengan keluarga kita, masalah hubungan. Hubungan kita dengan orang tua kita. Mungkin ada orang stres masalah finansial. Mungkin ada orang stres masalah keuangan. Mungkin ada orang stres masalah kesehatan. Saudaraku yang kekasih. Tapi firman Tuhan berkata Tuhan pengen jiwa kita sejahtera. Ingat apa yang Mazmur Daud katakan. Dia menyegarkan jiwaku. Siapa yang menyegarkan jiwa kita, saudaraku? Firman Tuhan, Allah sendiri, gembala kita. Dia pengen menyegarkan jiwa kita. Dia pengen menyegarkan jiwa kita. Jadi saudaraku, Allah kita tidak pengen untuk kita stres. Karena stres menyebabkan banyak sakit penyakit bisa terjadi dalam diri kita. Nah saudaraku, bagaimana supaya kita jangan stres? Firman Tuhan katakan sesuatu yang sangat luar biasa. Firman Tuhan katakan begini, saudaraku. Ya, saya bacakan satu ayat bagi kita dalam satu ayat dalam saya akan bacakan begini, saudaraku yang kekasih. Satu ayat ini berkata supaya kita menikmatin. Ya, Anda nanti lihat ya. Anda nanti lihat di buku Anda, di buku Grace Discovery ini adalah kita bisa menikmatin. Mari sama-sama katakan menikmatin, saudaraku. Jadi apa yang kita nikmatin? Kalau kita punya keluarga, nikmatilah keluarga kita. Kalau kita punya anak, nikmatilah hubungan kita dengan anak-anak kita. Kalau kita punya pasangan, suami atau istri, nikmatilah, saudaraku yang kekasih. Mungkin Anda berkata, Pastor, tapi Pastor nggak tahu gimana sih kasarnya dia, gimana dia nggak perhatian, gimana dia nggak menghormatin saya. Pastor sih nggak dengar, saya berkali-kali terus ngalamin itu setiap hari, Pastor. Saudaraku yang kasih, firman Tuhan berkata, saudaraku, kita belajar menikmatinya. Bukan fokus kepada kelemahannya, tapi menikmatin. Nah, saudaraku yang kedua, saudaraku, jadi kita belajar menikmatin. Ada orang mengatakan, Pastor, tapi saya belum cukup uang saya masih kurang. Firman Tuhan katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sebab Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kita nikmatin. Mungkin kita lihat dalam pandangan kita, uang kita kurang. Saudaraku, nikmatin. Artinya nikmatin apa, saudaraku? Kita percaya Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Nah, saudaraku, mungkin kita sedang jatuh sakit. Apa yang kita nikmatin? Nikmatin kalau Allah kita menyertai kita dan akan memberikan kesembuhan kepada kita.
Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, kita perlu menikmatin. Kita perlu menikmatin apa yang sekarang sedang terjadi dalam diri kita. Keluarga kita, mari kita nikmatin. Pelayanan kita, pekerjaan kita, mari kita nikmatin. Amin, saudaraku yang kasih. Yang kedua, saudaraku, supaya kita terhindar daripada stres itu adalah jangan khawatir. Firman Tuhan berkata begini, Bapa kita itu tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Bapa kita tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan dia berkata, lihatlah burung-burung di udara. Lihatlah bunga bakung. Burung-burung di udara itu tidak menanam, tidak menabur, tidak menuai, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Apalagi kamu, bukankah kamu lebih daripada burung-burung di udara itu? Artinya, perhatian Bapa di surga jauh lebih besar kepada kita daripada dia memperhatikan burung-burung itu. Kitab Mazmur katakan telinganya diarahkan kepada suara kita, seruan kita. Matanya ditujukan kepada kita. Jadi kita ini pusat daripada perhatiannya Allah. Pusat daripada kepedulian Allah adalah kita, saudaraku yang kasih. Jadi jangan khawatir. Firman Tuhan berkata begini juga. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada dia, maka dia yang memelihara kamu. Dia yang bertindak bagi kamu. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Nah, saudaraku, kalau kita dalam kekhawatiran, itu tanda sinyal bahwa perlu masalah itu kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita percayakan kepada Tuhan. Sehingga hikmatnya mengalir. Bukan kekhawatiran, pengharapannya mengalir. Bukan kecemasan, saudaraku. Hikmat mengalir di tengah-tengah persoalan kita. Pengharapan mengalir di tengah-tengah masalah kita. Ketiga kali kita menyerahkannya kepada Tuhan. Sehingga kita melihat pintu-pintu yang terbuka. Amin. Firman Tuhan berkata kalau kita khawatir, kita nggak bisa menambahkan sesuatu kok. Kalau kita khawatir untuk masalah, kita nggak bisa menambahkan sesuatu yang lebih baik. Tapi ketiga kali kita mengalami sesuatu masalah, persoalan, apapun itu, kita datang kepada Tuhan, menyerahkannya kepada Tuhan. Sehingga pengharapan diberikan Tuhan. Hikmat dilimpahkan oleh Tuhan. Kemenangan dicurahkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi serahkanlah itu kepada Tuhan. Jadi dua hal yang membuat kita tidak stres, saudaraku, nikmatin apapun yang ada di sekitar kita. Karena anugerah Tuhan besar bagi kita semua. Dan yang kedua, saudaraku yang kasih, serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jangan khawatir. Karena dia peduli pada kita semuanya. Kita punya Bapa yang baik. Amin, saudaraku yang kasih. Dan hal yang kedua, saudaraku, yang menyebabkan orang-orang sering sekali mengalami sakit, imun yang berkurang, itu adalah kepahitan yang ada di dalam jiwanya. Kepahitan yang ada di dalam hatinya. Luka kepada orang tua, luka kepada pasangan, suami atau istri, luka kepada family, luka kepada orang-orang di sekitar, luka kepada atasan, luka kepada teman-teman pelayanan. Saudaraku yang kekasih, itu adalah sakit di dalam jiwa. Sakit dalam jiwa. Tuhan juga menyembuhkan sakit di dalam jiwa kita. Saudaraku yang kasih, Tuhan gak pengen kita ngalami luka yang demikian. Nah, saudaraku, kalau kita sedang mengalami luka yang demikian, kita mengalami kepahitan dalam jiwa kita, saudaraku, hari ini alirkan kesembuhan, pengampunan yang telah kita terima daripada Yesus kepada orang-orang yang membuat kita terluka dan sakit hati itu. Nah, saudaraku yang kekasih, bagaimana caranya mengalirkannya? Bagaimana cara mengampuninya? Bukan dengan kekuatan kita, saudaraku yang kasih, tetapi dengan cara merenungkan pengampunan yang Yesus telah berikan kepada kita untuk semua dosa kita. Dosa yang kita warisi daripada nenek moyang kita, dosa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita perbuat, semua dosa kita itu Yesus yang mengasihi kita, mati di kayu salib, menanggung semuanya itu untuk melepaskan pengampunan, membayar semua pelanggaran kita. Jadi kita merenungkan terus, merenungkan pengampunan yang kita terima daripada Tuhan. Maka kuasa pengampunan itu mengalir dalam diri kita kepada orang-orang di sekitar kita. Siapapun itu, sakitnya bagaimanapun yang disebabkan oleh orang-orang itu. Sakit yang dialamin oleh Kristus melebihi daripada sakit yang kita alami dari orang-orang lain. Amin. Tapi Yesus mengalirkan pengampunan. Itulah sebabnya kita punya kuasa untuk mengampuni karena kita merenungkan pengampunan daripada Kristus. Nah, itu dua hal yang menyebabkan kita
kita sering sekali mengalami kelemahan, sakit, penyakit dalam diri kita, saudaraku. Itulah sebabnya Allah ingin supaya kita sembuh. Nah, saya ingin masuk pada bagian yang lain. Perjamuan kudus, saudaraku, mengambil bagian dalam tubuh Kristus, membawa kita dalam kesehatan dan kesembuhan. Kita bisa melakukan perjamuan kudus seorang diri, atau bersama-sama dengan keluarga. Ya, kita biasa di gereja setiap minggu di tempat kita, saudara. Nah, saudaraku, perjamuan itu sangat penting sekali. Firman Tuhan berkata begini, saudaraku, nanti Anda baca dalam buku ini, dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-23, sampai ayat yang ke-34, saudaraku. Bahwa setiap kali kita memakan tubuh Yesus, mengambil roti itu, saudaraku, dan menerima cawan itu, saudaraku, kita melakukannya menjadi peringatan akan Yesus. Jadi Anda garis bawahin kata-kata menjadi peringatan akan Yesus. Jadi kita mengingat dengan tubuh Yesus yang diberikan. Saudaraku, kita mengingat bahwa dalam tubuh Yesus semua sakit penyakit kita telah tertimpa. Itu artinya roti itu artinya tubuh Yesus yang kita terima. Artinya kita mempercayai, kita merenungkan dalam tubuh Yesus, semua sakit penyakit kita telah tertimpa. Amin. Dan kemudian cawan itu bicara tentang apa? Cawan itu bicara tentang perjanjian yang baru. Apa maksudnya perjanjian baru? Perjanjian baru itu bicara bahwa melalui darahnya Yesus, semua dosa dan pelanggaran kita sudah dibayar. Amin. Sehingga kita menjadi orang yang kudus oleh karena pembayaran Yesus. Menjadi orang yang tak bercacat, tak bercelah oleh pembayaran darah Yesus itu. Jadi itu artinya perjanjian baru. Jadi cawan atau darah Yesus itu memperingatin bahwa Yesus kita sudah membayar semua dosa-dosa kita. Jadi oleh karenanya kita telah dikuduskan, oleh karenanya kita telah dibenarkan, kita menerima kebenaran Tuhan. Dan itulah sebabnya perjamuan kudus itu sangat penting menjadi suatu perayaan akan kasihnya Yesus kepada setiap kita semuanya. Amin, saudaraku yang kekasih. Kemudian ada beberapa orang yang mungkin canggung atau menjadi tidak melakukan perjamuan kudus karena merasa diri nggak layak. Karena ada firman Tuhan berkata, karena itu barang siapa melakukannya dengan cara yang tidak layak, maka dia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Saudaraku yang kasih. Jadi ada ketiga kali kita mau ngambil atau sebelum kita melakukan perjamuan, kita ngerasa kita tidak layak. Kita tadi berbuat dosa, kita kemarin berbuat dosa. Dalam hati kita belum mengampuni orang-orang lain, saudaraku yang kasih. Jadi kita mengkoreksi diri kita, mengkoreksi kesalahan-kesalahan kita, mengkoreksi kekurangan-kekurangan kita, dan akhirnya kita ngambil kesimpulan, aku belum layak. Firman Tuhan itu berkata, saudaraku yang kekasih, apa yang tidak layak? Cara yang tidak layak. Cara yang tidak layak, kalau mungkin contoh kita mengambil bagian, ini kan roti saja, ini kan anggur saja, itu cara yang tidak layak. Dan Anda jangan lakukan hal itu cara yang tidak layak. Tetapi bukan kitanya yang tidak layak, karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus, orang-orang percaya layak. Kalau dia belum orang percaya, nggak usah ambil perjamuan. Tapi kalau dia anak-anak Tuhan, orang percaya, ambillah perjamuan, karena kita adalah orang-orang yang sudah dilayakkan oleh Tuhan. Amin. Saudaraku yang kasih, jadi kita mengambil tubuh Tuhan, mengambil darah Yesus. Setiap kali kau ambil, jangan lihat bentuk rotinya apa. Ya, kemudian ini anggur jenis apa. Nggak peduli tentang akan hal itu. Tapi kita mengingat, ini adalah tubuh Yesusku yang sudah menanggung semua sakit penyakitku. Ini adalah darah Yesus yang sudah menghapus semua dosa dan pelanggaranku, dan olehnya aku telah dibenarkan, dikuduskan oleh darah itu. Akhirnya kita memuji Tuhan, meluapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan saudaraku, firman Tuhan berkata, saudaraku, kalau orang dengan cara yang tidak layak, saudaraku yang kekasih, memakan dan meminum tubuh dan darah Yesus, firman Tuhan berkata tidak banyak dari antara mereka yang lemah, sakit,
Di 1 Korintus pasal 11 tadi ayat 30, sebab itu banyak dari antara kamu yang lemah, sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Saudara yang kasih, karena cara yang tidak layak itu. Nah, tetapi sebaliknya, waktu saat kita melakukannya dengan cara yang layak, itu memberikan kepada kita kesembuhan, memberikan kepada kita kekuatan baru, memberikan kepada kita suatu gairah yang baru dalam Kristus. Firman Tuhan berkata ketika kali tubuh Yesus dipecahkan, waktu dua murid-murid berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, Yesus memecahkan tubuhnya, mata mereka terbuka bahwa itu adalah Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih, itulah sebabnya setiap kali Anda lemah, setiap kali kita sakit, ambil tubuh dan darah Yesus. Waktu saat kita berdoa buat orang lain, ambil tubuh dan darah Yesus. Karena kita sedang declarekan bahwa tubuhnya memberikan kepada kita kesembuhan. Darahnya melayakkan kita menjadi anak-anaknya. Sehingga kita menerima ahli warisnya. Tuhan memberkati kita, saudaraku yang kasih. Mari Anda memperhatikan apa-apa yang telah Anda temukan dalam lembaran-lembaran terakhir dari pelajaran yang kedua ini. Dan kemudian apa pendapat Anda? Coba Anda mulai pelajarin, diskusikan. Setiap kali kita dengarkan firman Tuhan, kita mulai renungkan, mulai memperkatakan. Itu cara merenungkan firman Tuhan yang baik. Kita dengar, kita perkatakan. Dengar lagi, perkatakan. Dan iman itu bekerja di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati setiap kita semuanya, ahli-ahli waris dalam Kristus. Karena kita ini adalah anak-anaknya. Tuhan memberikan kekuatan, kesembuhan kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.